kembali dengan channel YouTube channel Zefaya Daniel, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal mengenai dimensi 3. Jadi kan sudah bisa lihat soalnya di layar kalian sekarang. Jadi dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa alas bidang 4 yaitu di ABC itu bentuk segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kalian bisa lihat ini maksudnya bidang 4 ya. Alas bidang 4 DABC itu dia alasnya berbentuk segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut BAC itu sama dengan 90 derajat. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada banyak sekali informasi penting dalam kalimat pertama ini ya. Kalian bisa kalau kalian yang belajar tentang dimensi 3 dan kalian mempelajari contoh-contoh soalnya kayak gitu, yang saya ingin sarankan, kalau kalian setiap kali mengerjakan soal seperti ini kalian harus gambar dulu. Jadi kalau kalian lihat di kalimat pertama itu dikatakan bahwa terdapat alas bidang 4 di ABC ya, tapi dia bentuk segitiga siku-siku, jadi segitiganya itu merupakan segitiga ABC. Jadi kita bisa gambar seperti ini. Oke, seperti ini ya misalkan ya. D-nya di sini, jadi dia D-nya itu sebagai titik puncak dan dia menghubungkan antara ke sini. Ini titik putus-putus ini saya berikan untuk yang ada di belakang ya. Garisnya ada di belakang supaya kalian bisa lebih bisa membayangkan bagaimana bentuk gambar dari bidang 4 ini. Terus dikatakan bahwa sudut BAC itu merupakan 90. Jadi segitiga siku-siku sama kaki ini itu dia memiliki sudutnya siku-siku di sudut A. Jadi di sini ya. Ini anggap sudut A. Dan ini B dan sini C. Serta titiknya itu adalah titik puncaknya itu adalah D. Nah, setelah kalian selesai terbentuk gambar ini, maka kalian bisa selesaikan kembali soalnya. Dikatakan bahwa proyeksi D pada segitiga ABC itu adalah titik E. Jadi, proyeksi D pada segitiga ABC adalah titik E. Maksudnya proyeksi D pada segitiga ABC itu berarti titik D ini kan tidak ada di bidang ABC nih. Tapi kalian bisa proyeksikan atau kalian bisa bikin bayangannya dari titik ini, dan itu yang disebut dengan titik E kalau pada soal ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa oke, ini titik E. Seperti itu. Oke. Nah, proyeksi D pada segitiga ABC itu merupakan titik E. Tadi kita sudah gambar titik E-nya ya. Yang merupakan titik tengah BC. Jadi, kalau kalian yang baru selesai baca soal ini sampai koma doang, proyeksi D pada segitiga ABC ada titik E, kalian harus selesaikan dulu sampai dikatakan bahwa titik E ini merupakan titik tengah BC. Makanya saya gambarnya titik E ini berada di tengah-tengah garis BC. Kayak gitu. Oke. Nah, dikatakan bahwa jika panjang AB itu sama dengan panjang AC yaitu P. Jadi panjang AB ini ya, ini adalah P, dan panjang AC itu juga adalah P, dan panjang DE itu adalah 2P, panjang proyeksinya itu ya. Maka berapakah panjang AD? Yang ditanya adalah panjang dari sini ke sini. Kalian bisa lihat kursor saya ya, yang dilihat dari sini ke sini. Oke? Dan semua data sudah terkumpul ya. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa memang benar apa yang dikatakan di soal ini, bahwa alas ini berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Siku-sikunya ada di sudut A. Sama kaki karena panjang AB dan panjang AC yang merupakan kaki dari segitiga ini sama-sama panjangnya P. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang kita cari adalah panjang AD. Kalian bisa lihat di sini, kalau kalian bisa membayangkan secara 3 dimensi, yang kita perhatikan adalah segitiga yang ini jadinya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Ada segitiga di tengah-tengah sini, jadi kalau misalnya saya perbesar sedikit, itu dia akan jadi gambar seperti ini. Seperti ini. Dia akan jadi A, di sini D, di sini D, dan sini E. Jadi kalian bisa lihat, kalau kalian bisa membayangkan secara 3 dimensi ya, ada segitiga kecil di tengah yang ke belakang, itu tuh ada segitiga ADE. Dan itu yang kita akan perhatikan. AD itu adalah panjang yang ditanyakan, sementara AE sendiri kita tidak ketahui ya, dan panjang DE itu adalah 2P. Oke. Dan seperti yang kalian sudah lihat di sini, karena panjang titik E itu merupakan titik tengah BC, yang seperti sudah dilihat di soal ini, maka otomatis pada segitiga ADE, siku-sikunya itu ada di E. Jadi antara titik E ini dia merupakan siku-siku. Kayak gitu. Dan sekarang kita disuruh mencari berapa nilai panjang AB-nya. Panjang AD-nya. Panjang AD itu bertindak sebagai sisi miring pada segitiga ADE.
Untuk mencarinya kita harus mencari dulu panjang AE. Nah, ke panjang AE kalian bisa lihat di sini, kalian bisa perhatikan di bidang alasnya itu udah dapat segitiga ABC ya. Segitiga ABC saya bisa gambar besar di sini A, di sini B. Oh, atau bisa lebih gampang kalau saya gambarkannya dalam bentuk segitiga siku-siku seperti biasa, biar kalian tidak bingung. Jadi, saya bisa gambarkan seperti ini. Kayak gini aja ya. Ini kita anggap 2 dimensi saja, biar kalian lebih bisa membayangkan ada siku-siku di sini. Ini merupakan segitiga ABC, siku-sikunya di A, sini B, dan sini C. Panjang AC itu P, panjang AB itu adalah P. Oke, dan kita mencari panjang AE. Panjang AE itu ada di sini. Di sini panjang AE. E merupakan titik tengah dari BC. Nah, untuk mencari panjang AE, kalian bisa gunakan berbagai cara. Cuman salah satunya kalian bisa lihat bahwa di sini panjang BC tidak ketahui ya. Kalian bisa lihat bahwa di panjang BC ini dia bertindak sebagai sisi miring pada segitiga ABC, sehingga untuk mencarinya kalian bisa gunakan Pitagoras, yaitu BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Kayak gitu. Oke, AB kuadrat sendiri itu adalah P kuadrat jadinya, dan AC itu juga ada P, jadi AC kuadrat adalah P kuadrat, sehingga kalian bisa dapat BC-nya itu sama dengan akar dari 2P kuadrat, atau BC-nya sama dengan P akar 2. Jadi BC-nya itu sama dengan seluruhnya ini adalah P akar 2. Oke, nah setelah dapat P akar 2 ini, kan dibilang bahwa E ini merupakan titik tengah BC, jadi otomatis antara panjang EC itu sama dengan panjang BE. Jadi kalau seluruhnya itu adalah P akar 2, berarti setengahnya itu adalah setengah P akar 2. Berarti panjang EC itu adalah setengah akar 2, dan EB-nya itu adalah setengah akar 2. Oke, kita udah dapat EC dan EB-nya juga. Dan sekarang bagaimana cara kita mencari nilai AE? Saya akan hapus dulu. Ini sudah tidak perlu lagi ya. Oke, saya akan hapus dulu. Ini kayaknya masih perlu ya, jadi saya tidak hapus lagi. Oke, kalian bisa fokuskan di segitiga yang ketiga ini. Jadi kalian bisa lihat kita disuruh mencari panjang AE, di mana di panjang AE tersebut itu dia di sini terdapat siku-siku. Ya, sudut E-nya itu adalah siku-siku. Oke, dan sekarang bagaimana cara kita mencari nilai panjang AE? Kalian bisa gunakan berbagai cara, namun salah satu cara yang saya ingin kenalkan ke kalian itu adalah dengan cara menggunakan luas segitiga. Kalian bisa lihat bahwa seperti yang kalian sudah ketahui ya sejak SD ya, namanya luas segitiga itu kalian bisa cari dengan menggunakan setengah alas kali tinggi. Dan kalau misalnya kita lihat di segitiga ABC ini, antara alas sama tinggi itu harus saling tegak lurus. Jadi antara alas sama tinggi itu dia harus membentuk sudut 90 derajat. Dan kalian bisa lihat di sini bahwa kalau misalnya kita ambil segitiga ABC, kalau misalnya alasnya itu adalah AB, maka tingginya itu adalah AC. Kayak gitu ya, AB dan AC, sama seperti segitiga pada umumnya lah. Kayak gitu. Jadi luas segitiga yang kita dapat di sini adalah setengah kali AB-nya itu adalah P, dan AC-nya itu adalah P. Jadi kita dapat luas segitiganya itu adalah setengah P kuadrat. Nah, karena kita tetap dalam satu segitiga yang sama, kita akan gunakan ini juga, luas segitiga ini juga untuk mencari panjang AE. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, saya akan hapus dulu luas segitiganya ini. Kalian harus ingat kalau luas segitiga yang sudah kita dapat itu adalah setengah P kuadrat. Oke. Jadi kan kita sudah dapat tadi luas segitiganya itu adalah setengah P kuadrat. Oke. Kalau misalnya seperti biasa ya, luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Kalau misalnya kita ambil alasnya itu adalah BC, ya panjangnya ini, maka tingginya itu adalah AE. Jadi kita bisa tulis setengah BC dikali dengan AE. Dan luas segitiga inilah yang namanya setengah P kuadrat. Dari sini kita bisa mencari panjang AE ya. Jadi ini kita bisa saling coret. Jadi kita dapat P kuadrat itu sama dengan BC-nya sendiri tadi kita sudah dapat, yaitu P akar 2. P akar 2 dikali dengan AE. Jadi kita dapat AE-nya itu sama dengan P kuadrat per P akar 2.
Ini kita bisa bagi, ini coret, sehingga kita dapat P per akar 2. Kalau kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 per akar 2, sehingga kita dapat panjang AE itu sama dengan setengah P akar 2. Ini adalah panjang AE. Jadi kita sudah dapat panjang AE-nya di segitiga yang kedua ini itu adalah setengah P akar 2. Begitu juga untuk yang ini. Jadi panjang AE tengah-tengah sini ini adalah setengah P akar 2. Oke, nah setelah itu yang ditanya adalah panjang AD. Jadi kita sudah selesai permasalahannya di segitiga yang ketiga ini. Kita langsung balik aja ke segitiga yang kedua, segitiga ADE ya. Kita tinggal mencari panjang AD-nya saja, karena panjang AE sudah kita ketahui. Oke, saya akan coba hapus di sini. Oke, kalau kita lihat di sini seperti yang tadi saya sudah bilang, AD itu merupakan sisi miring bagi segitiga ADE. Jadi untuk mencari panjang AD, itu tinggal kita gunakan Pitagoras, jadi AD sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan ED kuadrat. Seperti itu. AE kuadrat itu seperti yang kita sudah dapat, yaitu setengah P akar 2 kuadrat. Setengah P akar 2 kuadrat. Ditambah dengan ED kuadrat itu adalah 2P kuadrat. 2P kuadrat. Oke. Setengah P akar 2 dikuadratkan. Berarti kita kuadratkan satu-satu ya. Setengah dikuadratkan itu jadinya 1/4. P dikuadratkan itu jadinya P. Akar 2 dikuadratkan jadinya 2. Ditambah dengan 2P kuadrat juga sama. Kita kuadratkan satu-satu. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Dan P dikuadratkan itu adalah 4P pangkat 2. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa coret. Oke. Sorry, ini P kuadrat maksudnya. Oke. Jadi kita dapat akar dari setengah P kuadrat ditambah dengan 4P kuadrat. Kita samakan penyebutnya sehingga kita dapat setengah P kuadrat ditambah dengan 8/2P kuadrat. Setengah P kuadrat ditambah dengan 8/2P kuadrat itu sama dengan 9/2P kuadrat. 9/2P kuadrat. Kalau kita akarkan, maka dia akan menjadi, akarkan satu-satu, dia akan jadi akar 9 sama dengan 3 per akar 2 kali P. Kalau kita rasionalkan, dia dikali akar 2 per akar 2, maka yang kita dapat di sini, AD itu sama dengan 3/2P akar 2. Atau kalau kita bisa ngikutin jawabannya di sini, itu adalah 1/2P akar 2. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah B. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kali ini, video pembahasan kali ini. Dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan atau soal atau apapun juga yang ingin dibuatkan videonya seperti ini juga, silakan kalian cek deskripsi dalam video ini. Di sana terdapat email kami dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke email tersebut. Terima kasih.